Halo, ini dengan Buce. Gambar di belakang kita ini sangat menarik ya. Ini adalah gambar kapal yang sedang karam. Terus kemudian ada kapal datang bantuan dan ada orang yang lagi hampir tenggelam nih. Nah, yang pertama kapal datang bantuan itu lemparin apa? Waktu dia tenggelam kapal ini tadinya eh, ada kayu-kayu yang mengapung. Nah, orang ini dipikir, wah, kok kayu? Aku nggak mau kayu deh, gue mau pelampung aja. Ya sudah, tapi dia masih kuat, masih bisa berenang. Terus kemudian ada ceregen bekas yang lagi mengapung dari bekas kapal ini, ceregen minyak. Dia bilang, hah, kok ceregen sih? Aku tidak mau ceregen, aku maunya pelampung. Pelampung yang itu, yang khusus untuk orang tenggelam. Jadi dia tidak mau pegang dia ini. Terus kemudian datang kapal penyelamat ya. Ini mau dikasihkan pelampung katanya. Loh, kalian mau bawa saya kemana katanya yang ini? Kamu mau bawa saya ke pulau mana? Dia bilang, oh kita akan bawakan Anda ke pulau yang terdekat di sini, Pulau Sabu. Hah, Pulau Sabu? Saya tidak tahu apa-apa di situ. Saya dapat kerjaan apa kalau di Pulau Sabu? Gitu loh. Akhirnya orang ini tetap tidak mau ambil pelampung itu dan dia menolak ikut kapal penyelamat karena dibawa ke Pulau Sabu. Yang dia pikirkan kalau di Pulau Sabu dia tidak ada kerjaan. Dia maunya dibawa ke pulau, mungkin ke Pulau Toli-Toli yang di sana dia punya rumah. Tapi dia bilang, saya tidak bisa Pak, ini hanya Bapak dibawa ke Pulau Sabu. Oh kalau gitu enggak usah, saya katanya. Saya akan menunggu pelampung yang sempurna untuk ini. Dan saya akan bisa ke Pulau Toli-Toli. Ya. Cerita ini agak unik, agak lucu-lucu, agak menarik, tapi rupanya itulah yang terjadi pada banyak di antara kita. Ya. Belakangan ini, puji Tuhan, saya mempunyai berita yang sangat bagus, bahwa saat ini di Amerika, saya tadi barusan baca dari CDC, ternyata katanya so far dari sudah 235 juta orang di Amerika menerima vaksin. Total penduduk kita sekitar 335 lah gitu ya. Jadi wow, cukup banyak ya. Tapi sayangnya juga masih banyak orang-orang yang tidak mau terima vaksin. Saya kenal beberapa teman-teman dari kemarin, teks saya, kasih tahu saya, oh, kebucian saya jadi teman saya ini kasih tahu saya, kirimin saya tidak mau divaksin. The reason karena katanya kalau orang divaksin 20 tahun kemudian dia akan kena Parkinson. Vaksin Pfizer itu lagi beredar di Indonesia, bahwa kalau kamu divaksin Pfizer 20 tahun kemudian kamu akan kena Parkinson. Jadi saya putuskan tidak mau terima vaksin. Oke. Terus ada lagi teman saya yang oh, ada orang kemarin meninggal karena pembekuan darah. Satu orang meninggal pembekuan darah. Oke. Oke. Jadi saya tidak mau divaksin gara-gara itu. Ya. Itulah yang terjadi seperti kita. Saat ini, kalau kamu tanya pendapat saya, Kobuce, menurut Kobuce gimana? Kobuce kan udah divaksin Pfizer 2 kali. Apakah Kobuce tidak takut kena Parkinson 20 tahun kemudian? Well, kita ini semua seperti kapal yang sedang tenggelam ini. Di India ini mungkin jutaan orang mudah meninggal, banyak orang meninggal di jalan. Di sini dan dimanapun kita akan berada, kita terutama negara-negara yang tidak ada vaksinnya, orang semua banyak akan terpapar dengan COVID. Kita ini semua seperti sedang lagi dalam tenggelam. Jangankan 20 tahun, saya kalau bisa masih lepas 1 tahun ini, we are okay, puji Tuhan. Kita hanya bisa hidup, apalagi kamu tidak punya vaksin, kamu itu hanya bisa hidup day by day. Jangankan pikirkan 20 tahun kemudian, 1 minggu ke depan aja lu masih hidup, tidak kena COVID, tidak ada apa-apa, puji Tuhan, sudah puji Tuhan. Itulah seperti orang yang sedang mau tenggelam. Kena kayu mungkin, wah saya tidak mau dikasih Sinovac deh, aku mau Pfizer aja ke Amerika. Untuk apa? Sinovac kan buatan Cina.
tidak ini bermutu. Kamu itu lagi tenggelam. Apa aja bisa kamu grab dulu. Itu kayu kayak pelampung, kayu kayak jerigen kayak grab dulu aja daripada kamu tenggelam. Kamu kalau kamu kena COVID, kamu tidak vaksin, risikonya besar. Kamu bisa masuk ICU, kau bisa masuk rumah sakit dan sakit efeknya parah gitu loh. Tapi satu hal yang apakah setelah kita kena divaksin, apakah kita kan sama aja katanya orang bilangnya sama aja, biarpun divaksin juga kan bisa kena COVID juga. Betul, itu betul, tetap bisa kena COVID karena efisiensinya ada 95%, ada 85%, artinya 5% chance masih bisa atau 15 chance masih bisa. Apalagi orang yang terkena yang menjadi perawat. Tapi kalau kita kok divaksin dengan COVID-19, side effect-nya yang satu hal yang digaranti, kamu tidak akan mati dan kamu tidak akan sakit keras. Bagaimana dengan varian-varian yang baru? Come on, kalau kamu udah divaksin, kita itu at least seperti flu vaksin lah. Kita flu vaksin, apakah masih bisa dapat flu? Bisa, tapi tidak parah. Kalau saya tidak di flu vaksin, sakit flu saya 2 minggu. Tapi kalau saya suntik flu vaksin tahun itu, dan saya kena flu paling 2 hari. Tetap bisa sakit, tapi cepat sembuhnya. Gitu. So, teman-teman, janganlah pikirkan 20 tahun kemudian mau Parkinson kayak apa kayak. Kebetulan saya join menjadi volunteer, menjadi sukarelawan daripada COVID-19 dari bulan Agustus. Jadi Pfizer ini baru diketahui itu baru 8 bulan. Pfizer Agustus sampai April ini baru 8 bulan. Jadi kalau ada orang bilang kamu 20 tahun kemudian Parkinson, itu datanya dari mana gitu? Orang belum ada hidup sampai 20 tahun dengan vaksin Pfizer ini gitu loh. Jadi menurut saya itu adalah hoax. Kalaupun juga ada orang mengklaim bahwa dia ada vaksin, mungkin vaksin Nusantara bisa seumur hidup, belum tentu, kita kan belum coba. Jadi kita tidak bisa ngomong gitu ya. Atau misalnya vaksin Pfizer diklaim 2 tahun, kita belum tahu. Baru yang ditahu ini baru sampai 8 bulan. Jadi dari 8 bulan ini diketahui masih ada antibodinya gitu loh. So jadi kalau dibilang kita 1,5 tahun lagi harus di booster lagi, itu hoax. Kita masih belum tahu gitu loh. Kita kan baru 8 bulan. Kecuali kalau sudah 1,5 tahun, terus yang dicobain ini ternyata udah habis antibodinya, baru di booster lagi gitu loh. Jadi so far ini penelitian baru 8 bulan. Jadi lebih daripada itu saya kira penelitian Pfizer loh ya. Yang lain-lain itu masih lebih pendek lagi waktunya. AstraZeneca atau yang lain masih, kecuali yang di Cina. Cina mungkin lebih lama karena di Wuhan udah dicobain ya. Mungkin dari bulan Maret 2020. Jadi kalau vaksin di Cina mungkin udah lebih dari 1,5 tahun ya, bisa 1 tahun lah ya. 1 tahun sudah bisa lah kelihatan dia punya datanya. Tapi Pfizer baru 8 bulan gitu. Jadi kalau ada orang mengklaim lebih daripada jangka waktu itu, menurut saya hoax karena belum ada buktinya, belum ada ini penelitiannya gitu loh. Hanya kira-kira, tapi buktinya kan belum gitu loh. Nah, terus andaikan ini 235 juta orang Amerika yang divaksin Pfizer. Andaikan betul 20 tahun kemudian semua Parkinson, ya kita udah sama-sama aja Parkinson. Kamu bukan orang aneh gitu, semua di mana-mana orang begini, tidak apa-apa gitu loh. Kita kan sama-sama. Tapi at least sekarang ini lo tuh lagi mau tenggelam, udah jauh, nggak usah pilih-pilih, nggak usah pilih kayu le. Kamu ada kayu, ada jerigen kayak atau karung bekas atau apa pintu yang terapung, grab supaya kamu jangan tenggelam. Hari ini tuh loh, grab. Jangan tunggu-tunggu dulu, sudah jangan pilih-pilih. Saya mau pilih Pfizer deh, karena lebih ini. Apa yang ada bisa kamu grab dulu. Sebelum lu tenggelam, lu nanti kehabisan nafas. Gitu loh. Nggak usah pikirkan mau pergi ke pulau mana, mau berapa, 20 tahun. Udah hari ini lu supaya aman aja, lu jangan tenggelam aja. Itu loh. Jadi pesan saya pada hari ini,
grab any vaksin yang kamu bisa dapat, ambil aja dulu. Nanti kan juga nanti akan lama, nanti kan habis juga. Mungkin ya antibodinya kan habis setahun ya sudah, kamu bisa pilihan lebih baik lagi. Dan kita harapkan dalam beberapa bulan kemudian ini penelitian-penelitian terbaru, obat terbaru sudah ada gitu, dan kamu bisa ambillah yang itu. Udah jangan pilih-pilih terlalu banyak pilihan. Apa aja yang ada di tangan kamu pegang supaya kamu terapung, jangan tenggelam. Itu aja. Terima kasih.